Tapi nanti kalau nggak terbukti bisa diadukan lagi nggak Bu? Bisa. Iya. Gini saya kasih tahu teknisnya ya. Biasanya orang yang pinjol itu mereka ngirimin data-data. Masih bersama kami dari tim Bos Entertain dan kali ini kita mengajak sekitar 5 atau 6 orang guru untuk bermain bersama di Dufan merayakan episode spesial Hari Guru. Check it out. Siapa dia sebenarnya? Ya, jadi kita akan mengundang 6 orang guru untuk bermain bersama Buas Entertain. Tapi sebelum itu kita prank dulu gurunya. Dan waktu itu tuh ide pranknya adalah ada kasus pinjol. Nah, rupanya semua kaget, semua kaget dan wah, di situ terjadi kecamuk yang sangat dahsyat. Kita udah panggil target untuk datang ke ruangan Bu Rima. Iya. Dan semua target itu panik karena kita hubunginnya Barusan barusan ya? Barusan. Iya. Nah, kita mau datengin dan kita mau teror Telepon Bu Rimanya dan ngasih tahu kalau kita bakal datang ke mereka menuntut penagihan pinjol. Sebenarnya ini rada nggak enak dan ini hanya mengkonfirmasi ya sebenarnya. Ini saya cuma mau konfirmasi betul atau tidak ya. Jadi tidak menuduh sekali lagi. Bukan mau lu begini, ini begini enggak, tapi malah mau mengkonfirmasi. Jadi udah 1 bulan sebenarnya ada 15 orang yang mau saya panggil. Cuman ini batch 1 ceritanya pemernya, gelombang ke-1 dan memang sebenarnya ini kalau cukup dengan SDM lah tadinya mah gitu ya atau kepala sekolah, tapi kayaknya enggak karena khawatir saya ini ada yang 15 ini akan nambah lagi gitu. Nah, ada yang menghubungi pihak sekolah mengenai pinjaman online. Pinjaman online kan ya itu mah sebenarnya mah masing-masing pribadi juga saya tidak melarang ya. Cuman pada akhirnya apa ya jadi mengganggu inilah gitu ya, udah nge-DM ke Buas official. Sebenarnya awalnya saya nggak dikasih tahu, saya juga nggak udahlah ini mah bisa sama kepala sekolah deh gitu kan ya. Awalnya saya juga nggak dikasih tahu, nggak sempat, nggak usah lah Bu Rima, nggak usah sampai tahu. Cuman akhirnya ini kayaknya harus sampai ke yayasan deh biar clear karena orangnya takutnya nambah lagi dan banyak kan contohnya yang udah keluar dari sini itu ada berapa orang ya, dan itu kasusnya juga pinjaman online yang udah resign dan beberapa itu tuh memang ada pinjaman online lah ke situ. Nah ini salah satunya teman-teman. Nah ini saya makanya mau konfirmasi. Berarti ada yang hacker itu saya. Nah saya nggak ngerti deh, khawatirnya kan juga KTP itu kan bisa bocor. Khawatirnya juga misalkan yang pinjam bukan teman-teman tapi nama teman-teman yang dimasukin gitu kan. Nah saya juga takutnya gitu. Nah, ya itu maksudnya Bu Rim ini gimana? Ya udah Dok, nggak apa-apa, coba aja kasih nomor gue. Kata gue teh emang gue mah kan takutnya penipuan ya. Penipuan dan mengatasnamakan ini teman-teman gitu kan. Ya udah akhirnya ini kan tuh kan jebok nih orang bentar. Nih nanti deh teman-teman ini dengerin deh, kesel banget deh, nyebelin banget. Nah maksud aku tuh kalau hal-hal yang kayak gitu tuh ini mah kalau benar gitu ya, maksudnya jangan sampai pihak sekolah yang ke bawah-bawah deh, malu kita teh. Tapi nanti kalau nggak terbukti bisa diadukan lagi nggak Bu? Bisa. Ya itu mah maksudnya itu mah haknya teman-teman ya. Ini mah kan maksud saya apalagi kita pihak sekolah yang kagak tahu apa-apa, minjemnya berapa aja gue kagak tahu gitu maksud gue. Disebutin berapa totalnya itu? Dari mana? Kalau nominal dari 15 orang itu kemarin tuh hampir 100 jutaan. Astagfirullah. Kan masa gue yang ganti?
cuy, kan nggak mungkin kan ya Allah. Nyebelin banget. Saya tuh nggak pernah ini, cuman ya itu dia tuh yang tadi Bu Ahda bilang apa namanya, ngirim fotonya alamat segala macam dan iya, nah itu kan kita tuh ngeri ya, khawatir teman-teman KTP-nya pernah di mana kan, gue juga kagak tahu deh tuh, itu doang sih. Dan luar biasanya yang dihubungi adalah ya atasan, Iya. pimpinan. Ini apa maksudnya? Kan begitu. Kami bertanya, apakah sudah bertanya sama individunya masing-masing? Mereka mengatakan sudah tahu. Kita kan tidak paham. Nggak tahu, kita kan nggak paham pada versi saat kita kan itu. belum tahu. Sudah. Tapi mereka tetap mengelak, bahasa mereka seperti itu. Lalu kami harus kemana lagi? Yang kami tahu adalah pekerjaan mereka adalah Di guru sini, guru di sini. Nah, mereka dapat nomor handphone kami. Tadinya mau kami skip aja deh, ini Nggak mah usah. udahlah ya, udahlah Cin, udah ini mah bohong-bohong. Tapi terus menerus yang akhirnya mengganggu kehidupan kami akhirnya. Nggak jelas jadinya. Kita telepon aja langsung. Kita telepon langsung untuk di loudspeaker boleh Pak? Oh, speaker ya. Ini ya. Coba Ceritanya kita jadi penagih. Jadi penagih. speaker. Aja ngomong. Ngomong dah. Ya teman-teman yang ngomong ya. Speaker. Halo, ya. Ya, Mas. Halo, Ya. gimana nih? Kemarin bilangnya hari ini saya suruh ke sekolah. Suruh kesini. Apanya gimana? Kan saya juga nggak Suruh paham kesini. permasalahannya Mas apa. Jadi kita laporin Saya udah Maksud jelasin saya gini loh, berkali-kali kan ini Mas udah punya seminggu alamat masalahnya. mereka Ya masing-masing. Allah. kesini aja. Ya kan, kenapa Nanti nggak kita coba laporin didatengin? Kami dan- pihak sekolah tuh nggak ngerti apa-apa soal Kita datengin soal sekarang. teman-teman yang Kita Mas kirim datengin datanya sekarang, itu ya. loh. Memang betul mereka karyawan kami, cuman kan maksudnya ya kami nggak tahu kalau mereka ada pinjaman segala macam, kan itu hak mereka juga. Masa saya larang-larang sih Mas mau pinjol? Kita laporin bareng-bareng. Bukan gitu. Gini. Mbak. Ini masalahnya udah viral ya, udah viral. Nah, kita tuh udah coba datengin ke banyak orang dan nggak berhasil. Jadi saya pada akhirnya putuskan untuk ke sekolah Mbak. Ya udah, kalau mau ini saya sekarang lagi ngumpulin teman-teman Suruh nih kesini. di ruangan saya. Sekarang gini deh, clearin aja sama Ya, teman-teman, suruh kesini. clearin aja. Saya mah nggak tahu apa-apa. Sok kesini, tanyain masing-masing, tagih deh kalau misalkan memang ada. Soalnya saya tanya teman-teman nggak pernah ngerasa minjem. Datanya udah saya kirim semua. Target-target juga udah di sana kan? Udah, iya, ya udah. Sekarang kesini aja. Langsung tagih, ya kan? Saya udah bingung, soalnya Mas ribet banget gitu kan ya. Maksudnya ngagu-ngagu saya sama Bu Ahda gitu, mau ngapain ke chat DM di Boas Official. Udah gitu, maksudnya tuh clearin aja sekarang. Kalau ini orang-orangnya ada kok. Maksud saya tuh di ruangan saya sekarang nih lagi dikumpulin. Gini saya kasih tahu teknisnya ya. Biasanya orang yang pinjol itu mereka ngirimin data-data. Nah kebetulan data yang terlampir ya nomor-nomor tersebut. Jadi saya hubungin ke situ. Udah tunggu aja. Saya udah bentar lagi nyampe nih. Udah. Tunggu, jangan kemana-mana ya, jangan lari loh. Suruh kesini. Ya udah kesini aja, kita mah nggak lari Mas, mau ngapain lari, capek panas. Gak usah diputusin. Kita udah apa? Mulai ketawa dulu ya sih. Mantap Bu Rima. Sebetulnya gue juga bingung mau ngomong apa ya. Aktingnya keren banget. Kita harus langsung datengin ke Sana. tarik napas dulu Resa. Apa dulu? Oke. Handphone dan lain-lain. Oke, yuk langsung aja kita datengin. Pusing lah gitu ya. Iya. Tapi kalau kita memang nggak minjem, Ya makanya nanti dikonfirmasi lagi aja. nggak pernah Tadi kan minjem kayak Bu gitu. Brada bilang katanya ada foto anaknya Bu Ya, Rima. coba Saya boleh lihat fotonya nggak? takutnya Oh, saya ngambil sih dari alhamdulillah, alhamdulillah sih memang saya Facebook. belum ada Ya anak nanti nih. sekalian deh ke. Takut dari Facebook atau Iya. IG. Nah itu saya juga kan ya namanya Ngambil dari hacker mana mah kita ya. juga nggak tahu ya. Iya. Jujur aja, alhamdulillah sampai saat ini pun saya bertahan untuk tidak pinjam di koperasi, pinjam ke tempat lain karena sejarah saya keluar dari bank tentang riba ibu ya, maaf. Dan saya juga alhamdulillah ada yang bimbing saya. Bahkan maaf ibu, kalau misalkan saya ya, karena kan ini pengalaman spiritual saya, yang anak saya nginjak Al-Quran pas banget nih, surat Al-Baqarah 175 tentang riba. Dan akhirnya saya harus keluar dari bank karena dulu saya kerja di bank di OCBC NSP. Nah dari anak saya, perantara anak saya istilahnya keluar dari bank, dan saya hanya berharap ya Allah ini mudah-mudahan jadi petunjuk, karena dari segala apa yang saya makan
dari harta riba itu langsung efeknya langsung. Iya, iya. Yang pada akhirnya saya masuk sebagai ibu peri. Target udah ada di ruangan. Ayo, kita sekarang masuk. Di sini ruangannya. Iya kali ini. Di sini ruangannya. Misi. Kuat itu ya dengan ada hikmahnya itu kita dipanggil. Ya, masuk masuk Mas. Waalaikumsalam. Ini bukan orang-orangnya. Ya Allah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya benar. Gimana nih jadinya? Kita jauh-jauh loh ini. Mau nagih. Masa? Boleh ke sini kamera. Udah tawa. Bapak udah. Boleh kita. Bapak udah. Jangan dong, saya 20. Maksud. Semua guru-guru merasa bahagia dan Speechless. karena kedatangan saya dan Reza mengagetkan mereka. Iya, ternyata ini orang-orang penagih hutangnya. Wow, Anda kena prank. Dan kita mulai mengumumkan bahwa Teman-teman diundang untuk apa ya? Senang-senang. iya atau berlibur lah Berlibur sejenak ya. ke Berlibur sejenak. dunia fantasi. Dufa. Yeay. Gimana kasih suratnya? Ya dengan Tagihannya? Tagihannya ya. Kita sebutin satu-satu dulu nama-namanya ya. Ya, sebutin satu-satu. Iya. Ya. Boleh, Bos? Oh ya. Ibu Ani Marian. Jangan dulu dibuka bukanya barengan. Dibukanya barengan. Dibukanya barengannya karena emang tagihan ini Sensei Triana. kurang satu. Enggak pas. Udah. Kurang satu. Istighfar ini belum siap. Oke, ada kertasnya udah dipegang. Kita buka bareng-bareng. 1, 2, 3. Boleh dibaca yang keras. Tapi Anda bareng bareng. 2, 3. Selamat Anda pilih jalan bersama Boas Entertainment ke rumah. Gitu ceritanya. Kita janjian di hari Minggu untuk berangkat Minggu pagi jam 7. Jam 7. Kita untuk berangkat ke Dufan. Tapi ada satu guru yang ketinggalan pada saat Iya, itu. betul. Mungkin masih kepikiran, Wik, masih terbayang-bayang si pinjol di Siapa? benaknya. Pak Pak Apip. Pak Afif, Anda ketinggalan. Sampai kita lupa ya. Oh iya, Pak Apip ya, Iya, Insya sampai Allah. dada. Iya. Pak Afif dengan karakternya memakai belangkon. Iya, luar biasa loh. Ngerasa abdi dalam kamu. Dikira mau study tour ke Jogja, Wik. Iya. Berasa apa itu kode ya? Udah lama nih nggak jalan-jalan gitu iya, mungkin ya. Pak Apip paling antusias di mobil sampai Pak Jejen minta gantian. Pak Apip pengen gantian. Saya yang nyupir, jangan Pak Apip. Ngeri juga gitu ya. Juga. Alhamdulillah kita sudah memasuki tol ya, Jagorawi ya. Alhamdulillah. Oke, kita pokoknya harus bahagia, ya harus bahagia ya. Terus buktikan bahwa Bapak Ibu semuanya hari ini bahagia. Oke ya, dengan nyanyi bersama-sama ya kita ya. Kita Ada yang mau request lagu nggak? Ada yang request lagu ya? request lagu. Lagunya apa nih? Anak-anak kali ya. Anak-anak ya. Iya, Oke. biar Karena- kita happy. Aku ingin ke Dufan bersama Yayasan Bandung Guru Pilihan. Akhirnya kita sampai Dufan dan kondisinya belum buka pada saat Iya. itu, masih ngantri ya. Lumayan karena hari Minggu ya, jadi antriannya lumayan. Iya. Masuk di dunia fantasi, dunia ajaib.
Akhirnya kita masuk, semua satu persatu masuk. Ya. Dan ketika masuk langsung kita naik wahana karena kita udah Nggak sabar. pengen menguji apa namanya? Adrenalin. Tuh. Ontang-anting kita naikin. Saya dulu, Pak Beb. Kaget loh. Kita udah sholat, udah makan siang juga. Lanjut ke wahana ekstrim. Siapa yang berani? Semuanya berani. Berani. Muka-muka pemberani semuanya. Semua perempuan harus naik dan laki-laki juga harus naik. Betul. Biar happy, biar semuanya. Biar bisa mengeluarkan. Oh iya betul. Apa unek-uneknya? Isi hati. Ya siap ya. Siap ya. Oke. Bismillah. Let's go. Dan setelah makan siang ini. Nah itu dia. Kita naik wahana yang agak cukup ekstrim ya. Iya. Siapa yang nggak naik di situ? Wiguna. Banyak sekali. Ada sutradara. Anda cupu. Ada semua perempuan yang Semua perempuan nggak naik. Ya. Sayangnya banyak yang tidak berani untuk naik histeria. Ada beberapa guru yang tidak berani. Tapi lihat aja, kita akan ada challenge. Lihat ya. Lumayan lah. Kursi Anda menunjuk untuk lokal dan tidak menjadi wisatawan yang berlanjut. Gimana ya sih? Namanya histeria, Pak Yudi juga ikut berhisteria gitu. Sampai dia bakal bilang Gue mati nih. Jangan dong Pak Yudi, kita kan mau happy ya. Betul. tapi tetap naik histeria pakai belangkon. Pak Am tuh punya ilmu ketika naik wahana-wahana. Gue inget banget ketika dia ada kuncinya adalah kata dia apa coba? Fokus, tenang. Satu lagi tuh apa ya? Istiqomah apa ya? Oh sabar dan ikhlas. Kata dia begitu, Wiguna. Makanya dia tenang. Abis naik itu dia biasa aja, Wig. Oh, biasa aja. Iya, gitu. Luar biasa Pak Afif. Nah, setelah histeria, teman-teman merasa Kurang, ini kayaknya kurang nih kayaknya histeria. kurang deh, Iya. gitu. Katanya mau happy, kita mau Iya. lebih happy lagi. Betul. Kita ajak ke wahana yang lebih ekstrim lagi. Apa teh? Halilintar. Halilintar. Iya. Katanya kerja gini apa nih?
Bukan happy sih lebihnya ya. Nyesel kayaknya kayak gitu dia. Apalagi siapa tuh? Bu Putri. Bu Putri. Kita sampai merasa bersalah ya, Wik Kenapa ya. memang teh waktu itu Bu Putri sempat meneteskan air mata Sampai dan nangis. Dia habis naik dia no comment, cuma berlindang air mata. pesan gue nih kesan-kesannya Halilintar. Halilintar keren, kayak dicabut nyawa. Kayak dicabut nyawa. Dosa. Oh iya. Mengingat dosa. Oh iya dosa. Nih tadi sempat tremor ya. Sempat gerak apa namanya? Iya. Tangan saya kayak kepiting aja tadi pas. Biar enggak ada kerja banget. Kesemutan. Nah, wahana selanjutnya kita Bu Ani belum? Bu Ani gimana? Setelah naik wahana yang cukup ekstrim, Ya. atau lebih ekstrim lah ya. Kita cooling down. Cooling kita down. Kita relax. Kita cari wahana yang lebih santai. Ya, Arung jeram. betul. Main air, biar adem. Biar Ya. adem. Karena ngantri Panjang. akhirnya kita challenge Pak Afif. Kita challenge guru-guru dan yang berani Pak Apip. Oh iya benar Pak Afif yang berani. Iya. Karena dia punya kunci yang tadi Yang tuh. tadi fokus, tenang, sabar, istiqomah. Itu Masya dia Allah. luar biasa. Tabarakallah ya. Tabarakallah. Akhirnya kita challenge Pak Afif untuk Promosi PPDB guys di Dufan dan itu pas banget sih. Apa tuh namanya? si kakaknya. Si targetnya itu ternyata orang Bogor ya. Yang mau ke arah Atang Sanjaya, pas banget pertigaan. Itu ada unit SD Gigan, ya. Sekolahnya di sini. Iya, terus ada unit SMP. SMP-nya juga ada program internasional. SMA jurusannya boleh di Kulikur Merdeka ya, Kamen. SMK-nya ada 7 jurusan, SMK 1, SMK 2 yang keperawatan farmasi. Pokoknya nggak usah ragu-ragu deh kalau mau referensiin. kita naik tornado nggak jadi, akhirnya kita naik yang Kora-kora. Wow. Di situ ada kejadian lucu juga sih ya. Ya, kora-kora udah mulai siang, udah mulai capek. Ya, kita udah antri nih ya di tengah-tengah tiba-tiba ada guru yang tiba-tiba hilang. Loh. Anda kemana? Iya. Siapa tuh? Bu Putri kembali lagi. Bu Putri nggak mau naik kora-kora. Iya, karena dia Iya. takut ini lagi kayaknya belum Iya. siap. Sempat lihat ke belakang, weh. Itu ada apa yang terjadi di barisan Anda? Oh. Ya, 5 menit pertama gue masih ngeliat ke belakang masih aman tuh ya. Iya. Tapi Anda juga pingsan katanya. Ya. Musik. Semua naik kora-kora, dari juga naik.
dipakai apa dong? Takutnya silau atau apa? Ternyata 5 menit kesananya apa harus nangis? Nangis meneteskan air mata. Saking serunya kan. Saking takutnya. Akhirnya setelah kita naik semua wahana, bukan enggak semua wahana sih, Iya. artinya beberapa wahana kita betul. naik dan kita ajak mereka untuk Relaksasi di pantai. Pantai Ancol. Pantai Ancol, Gitu. iya. Semuanya bercerita tentang bagaimana menjadi guru, Jadi guru. karena spesial hari guru dan apalagi kesan dan pesan ya. Kesan dan pesannya di sana, sebagai guru tuh apa gitu Ya, kan? betul. Nah, iya, kita sudah berada di Pantai Ancol gitu. Bukan di Banten. Gimana hari ini dari pagi sampai sore ini? Masih semangat ya? Semangat. Masih semangat. Seru, semangat. Semangat, kuat, sabar. Iya. Sama seperti episode sebelumnya, episode kali ini pun akan ada ya betul. Kenapa tuh Teh? Karena hari ini kita bareng teman-teman guru yang luar biasa hari ini karena spesial hari apa? Hari Teachers Day. Teachers Day. Boleh dong tepuk tangan buat guru-guru kita dari unit SD, SMP, SMA, SMK 1 dan SMK 2. Hari ini spesial hari guru, kita mau ngasih challenge spesial di Taman Ancol ini ya. Challenge-nya itu menentukan apa Teh? Menentukan jumlah jam kalian tahun depan ya. Jangan macam-macam Anda ya. Oke, apa nih challenge-nya Pak Wiguna? Ya, challenge-nya cuma lengkapi kalimat aja. Lengkapi kalimat dengan kalimatnya kalau jadi guru tuh nggak capek. Tapi kalau lagi titik-titik suka pengen titik-titik ya. Waktunya kita mulai dari sekarang. Jadi guru itu tidak capek. Tapi kalau ada murid baik, pengennya pas istirahat kali beliin cilok kali ya gitu ya. Kayak kalau saya, jadi guru tuh nggak capek. Cuman kalau lagi absen, terus muridnya nggak masuk karena terbatasnya biaya ongkos, jadi pengen ngebiayain. Semoga Allah dan memberikan rezeki pada saya gitu. Jadi guru itu emang gak capek. Cuma kalau lagi bad mood, rasanya pengen ngabisin nasi di kitchen, apalagi dari Rabu pakai ayam. Jadi guru itu nggak capek, tapi terkadang kalau lagi ngejar materi, anak-anak malah pengen speaking terus. Ya. Jadi guru itu nggak capek kalau murid-muridnya itu baik banget dan gurunya pun sangat sayang sama anak murid tersebut. Jadi guru tuh nggak capek, tapi kalau lagi ketemu siswa yang nggak semangat belajar, rasanya ingin mentransfer rasa semangat yang kita punya ke anak itu. Kita kan ada di dunia pendidikan nih, dan kita adalah seorang guru, pasti ada yang namanya ditiru. Iya, digugu dan ditiru, pasti ada namanya pengorbanan. Nah, Pasti ada suka dan tidak dukanya ya, suka Iya. dan dukanya ya Wik ya, Iya. selama menjadi guru. nah kalau bicara pengorbanan, kira-kira pengorbanan apa yang tidak terlihat oleh Kepala sekolah, yayasan, kurikulum yang gitu. kita tuh nggak pernah tahu kalau ternyata teman-teman guru itu melakukan itu di yang kita nggak di belakang kita lah gitu loh Iya, ya Wik ya. betul. Atau
pengen apa gitu, apa yang mau diungkapkan lah intinya gitu. Kalau misalkan selama ini belum pernah ada pengorbanan, pasti udah pernah banyak sekali pengorbanan ya. Pasti banyak. Gitu. Kayaknya kita mulai dari belakang terima deh. Boleh. Oh, Bu Ade Tadi, Trina ya, yang- calon struktural tahun depan ya. Iya. Kalau ini Menurut saya, pengorbanan seorang guru yang jarang terlihat mungkin oleh semua orang itu emosional dan mentalnya. Kadang seorang guru itu bukan hanya mendidik secara akademik, tapi juga seorang guru tuh harus menjaga kestabilan emosional dan mental seorang anak. Kadang guru juga harus memberikan dukungan psikologis untuk para siswa yang memang para siswa tersebut itu membutuhkan dukungan secara psikologis. ya kita suka pura-pura pura-pura baik, pura-pura kuat. Ya Iya, tapi hebatnya guru adalah kita tidak melihatkan itu ke siswa, betul. Malah kita jadi support system terbaik kan maksudnya. Luar biasa, tepuk tangan untuk Ade Trina. Oke, kalau menurut saya guru itu adalah seseorang yang dimana dia sangat berkorban, walaupun mungkin murid-murid nggak pernah tahu. Karena kenapa? Guru itu harus dari segi emosional, betul kata Bu Trina ya, emosional banget, dan kita harus paham akan peserta didik kita, bagaimana keadaannya ketika kita masuk kelas gitu. Jadi pengorbanan yang tidak pernah terlihat, lalu dari mengenai waktu ya, waktu yang kita harus pakai untuk anak murid, apalagi ketika anak murid itu mengalami banyak masalah ya, banyak masalah yang harus butuh teman curhat, psikologisnya itu sangat banget dibutuhkan, karena ada yang jadi second mom di sekolah, bestie ya, itu yang sangat dibutuhkan oleh murid. Dan semoga guru-guru, khususnya saya pernah memiliki seorang guru yang sangat-sangat saya sayangi, yang sampai membuat saya ingin seperti beliau gitu, dari segi sifatnya, dari segi pengajarannya gitu, benar-benar menginspirasi saya agar saya bisa menjadi guru yang bisa memahami siswa. Guru itu harus cinta kepada muridnya, guru harus cinta kepada pengetahuan, karena kalau guru tidak mencintai murid, tidak mencintai pengetahuan, tidak akan terbentuknya suatu pembelajaran yang baik, tidak akan ada chemistry antara murid dan guru. Itu aja kalau menurut saya. Dan selamat Hari Guru untuk semua guru-guru yang ada di Indonesia. Semoga kita bisa menjadi selalu seperti apa kata semboyan Ki Hajar Dewantara, ing ngarso mangun ing madya mangun karso, tuturi handayani ing madya mangun karso. Intinya seorang guru itu harus menjadi teladan, harus menjadi motivasi dan mendukung bagi seorang murid. Itu, terima kasih. Pengorbanan guru yang tidak terlihat itu lebih ke banyak di waktu. Terkadang kita mengajar dari pagi sampai petang, dan malam pun masih harus membalas seperti chat-chat anak-anak, seperti curhatan mereka. Terkadang, Bu pengen curhat dong, dan terkadang malam juga kita sambil dengerin mereka curhat. Mohon maaf, kita juga punya keluarga, tapi di situ kadang kita masih jadi pembelajaran. Kita belajar kepada mereka curhat tentang keluarganya di situ, tentang mamahnya, papahnya yang sudah kadang berpisah, dan bagaimana kita kayak sosok bijak sebenarnya, tapi ya itulah kita pembelajaran dari situ ternyata yang kita hadapi sekarang. Mungkin itu aja, terima kasih. Iya, kalau untuk pengorbanan yang tidak terlihat itu menurut saya sudah pasti sih pengorbankan perasaan, Pak. Kenapa? Siapa yang tahu hati seseorang, ya kan? Seorang guru datang berangkat dari rumah dengan berbagai masalah baik ekonomi dan sebagainya. Tapi kita sebagai guru dituntut untuk profesional, mengajarkan kepada anak-anak dengan segala integritas kita untuk menjadikan anak didik kita menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Intinya seorang guru itu harus satu, Pak,
ikhlas. Ketika kita sudah ikhlas, permasalahan apapun insya Allah akan ada jalan keluarnya. Terima kasih Pak. Action. Kalau dari saya sendiri, sebenarnya profesi guru yang jarang terlihat atau dalam artian kegiatannya yaitu alert profession, atau dalam artian guru yang siap siaga. Terkadang kalau kita lihat ini sepele, kayak guru SD atau PAUD, TK, atau guru yang luar biasa anak-anaknya. Ketika mereka buang air, siapa yang nyebokin? Siapa yang siap siaga kalau bukan gurunya? Ya kan? Sepele dan tidak terlihat, tapi pada siapa lagi anak-anak itu akan bernaung dan minta bantuan kalau bukan pada gurunya. Jadi menurut saya alert profession itu salah satu yang harus dihargai. Seperti itu. Jadi guru itu benar-benar butuh pengorbanan yang luar biasa, karena menghadapi karakter siswa tentunya ya, dari latar belakang yang berbeda-beda. Ada karakter yang pintar ya, ada karakter yang mungkin perlu ya ditingkatkan dalam belajar. Nah kadang ini dari ya, karena kan guru profesinya tuntutannya pengennya anaknya pintar ya, sementara kadang dari rumah kan harusnya sebagai pusat pendidikan keluarga ya, atau guru pertama. Tapi itu pengorbanan yang luar biasa, sehingga guru harus belajar terus belajar. Nggak cukup di sekolah mengajarkan, tapi harus belajar ya waktu demi waktu menghadapi setiap permasalahan. Karena satu karakter siswa dengan karakter siswa lain kan banyak bermacam-macam masalah yang harus ya seolah-olah ya tuntutan dari masyarakat harus diselesaikan oleh guru. Jadi selain belajar tadi ada profesi lain yang harus disampaikan atau harus kita belajar juga, yaitu sebagai seorang konsultan. Siswa yang kurang mungkin kita harus ada modifikasi atau ada proses belajar lagi. Ya, guru harus belajar ya. Kadang sebagai pembimbing, sebagai orang tua di rumah, ya orang tua di sekolah ya. Akhirnya belajar itu tuntutannya tidak hanya untuk mengajarkan aja. Seorang guru tidak hanya mengajarkan, tapi belajar, mengajar, dan juga berbagi. Ya, berbagi menyelesaikan masalah. Ya, ini untuk ibu-ibu ya yang di rumah, orang tua yang di rumah. Jangan pernah membebankan ya permasalahan itu di sekolah. Karena karena apa? Ada 3 faktor pendidikan untuk kunci sukses keberhasilan seseorang menjadi generasi yang hebat. Satu. Yang pertama, institusi sekolah sebagai fasilitator. Ya. Yang kedua, orang tua sebagai madrasah utama. Yang terakhir adalah kebijakan. Kalau ini bisa bersinergi, insya Allah Bapak Ibu yang nitipin di sekolah ya putra putrinya, insya Allah akan menjadi generasi yang hebat ya. Amin. Tidak hanya menuntut bayaran yang murah, tapi alhamdulillah di bawah sudah murah. Ya. Jadi pokoknya jangan takut dan ragu lah kalau untuk mendidik belajar. Sekali lagi minta tepuk tangan. Ya. Tapi gua punya poin penting yang tadi disampaikan sama teman-teman Wik. Apa tuh teh? Jadi kalau tadi gue ngedengar dari teman-teman guru, dari mulai tadi challenge yang tadi, terus tadi pengorbanan apa yang mereka pernah lakukan tapi mungkin kita nggak pernah tahu apa itu. Jadi kalau menurut gue poin yang bisa gue garis bawahi, mereka ini kan manusia-manusia yang sebenarnya juga punya masalah. Di keluarganya, tadi ada yang bilang di keluarganya masalah ekonomi, masalah banyak banget masalah. Tapi mereka harus tetap profesional, dan menurut gua itu satu pelajaran bahwa inilah pengabdian yang keren banget sih menurut gua untuk seorang guru gitu ya, dengan berbagai masalah tapi mereka tetap bisa profesional dan pastinya mencerdaskan, tujuannya itu mencerdaskan anak bangsa. Nah, dan juga yang gua belajar dari tadi teman-teman ini, mereka bukan hanya mentransfer ilmu, tapi mengajarkan ketulusan empati. Ya nggak sih? Rasa ikhlas, empatinya itu empati kepada siswa, maksud gua tuh gitu. Jadi menurut gua profesi guru itu memang profesi yang gokil dah, mulia. Karena gue sendiri aja nggak bisa jadi guru gitu ya, karena gue nggak sabaran. Tapi kalau ngelihat teman-teman yang apalagi guru-guru SD itu, luar biasa sih menurut gue. Jadi ya pengabdian yang gokil itu ya profesinya adalah seorang guru gitu.
Luar Keren, biasa. keren, keren, keren. Dan selamat Hari Guru ya teman-teman. Mudah-mudahan Hari Guru. teman-teman itu sehat-sehat terus ya. Amin. Dan ya Allah. yang pasti jadi guru itu hatinya harus bahagia. Amin ya Allah. Kalau nggak bahagia, ya susah ya. Susah betul. Bahaya. Harus bahagia. Hanya menggugurkan kewajiban aja. Iya, betul. Tuh, keren. Guru-guru Boas, keren semuanya. Dengan berat hati kita mau bilang kalau kita harus Kita pamit undur diri. terima kasih untuk guru-guru yang udah nonton, terima kasih untuk warga Boas, Boas People, penonton setia Boas Entertainment. Bye bye. Bye bye. Selamat Hari Guru untuk seluruh guru Boas dan seluruh guru-guru di Indonesia. Yeay. Happy Teachers Day. Sayang banget, dengan berat hati saya bilang Supervisit dan Boas Entertainment kami pamit. Tapi Tapi Bang, sampai jumpa di next program.